Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Uswatun Hasanah, mahasiswi dari Akper Dharma Wacana Metro. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Jadi, makanan yang kita masukkan ke dalam mulut itu akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya akan melalui proses pembuangan yang dilakukan oleh anus dan dihasilkan berupa feses. Perlu diketahui juga, sistem pencernaan itu berfungsi untuk memecah makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, yang awalnya makanan tersebut itu kasar, dia akan berubah menjadi lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Selanjutnya, sistem pencernaan ini terdiri atas saluran pencernaan dan organ aksesori. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ aksesori itu meliputi hati, pankreas, kelenjar ludah, dan kantung empedu. Saluran pencernaan yang pertama yaitu mulut. Prosesnya dimulai saat kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Jadi, makanan tersebut akan digigit, dikunyah, dan dilumat hingga halus. Adanya air liur yang bercampur dengan makanan akan membantu memecah bahan kimia yang terdapat dalam makanan tersebut sehingga menjadi lebih lunak dan mudah untuk ditelan. Di dalam mulut terdapat lidah dan gigi. Lidah berfungsi untuk mengarahkan makanan agar dapat tergigit oleh gigi lalu mendorongnya untuk ditelan. Saluran pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang panjangnya sekitar 25 cm, mulai dari faring hingga lambung. Kerongkongan akan menghantarkan makanan yang sudah kita telan untuk diproses lebih lanjut di dalam lambung. Di dalam kerongkongan terdapat katup yang disebut dengan epiglotis. Nah, bagian ini berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di saat kita menelan makanan atau minuman. Saluran pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan, mengaduk, dan menggiling makanan. Lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Selain memecah makanan, lambung juga dapat membunuh bakteri yang mungkin ada di dalam makanan yang telah dikonsumsi. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Selanjutnya yaitu usus halus. Makanan yang sudah menjadi cairan pekat atau berupa pasta di dalam lambung tadi selanjutnya didorong ke usus halus dan makanan bergerak dari satu bagian ke bagian lain dari usus dengan bantuan serangkaian gerakan kontraksi dan relaksasi otot di saluran pencernaan yang disebut juga dengan gerakan peristaltik. Gerakan tersebut bertujuan untuk mendorong makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum,
jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum memiliki tanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Usus halus akan melanjutkan makanan dengan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan cairan empedu dari hati. Sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu usus besar. Fungsinya untuk mengolah limbah yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Setelah nutrisi di dalam makanan diedarkan ke darah, maka tentunya ada sisa pencernaan makanan yang berupa limbah. Limbah tersebut akan diolah terlebih dahulu di dalam usus besar. Sebelum dibuang, limbah akan melewati bagian usus besar yang disebut dengan kolon. Secara anatomis, kolon dimulai dari sekum yang beralokasi di dalam rongga perut bagian kanan bawah. Pada kolon terjadi penyerapan air dan beberapa mineral ke dalam darah. Selanjutnya, usus besar akan mendorong limbah makanan yang berupa kotoran ke dalam rektum, yakni proses perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Dan yang terakhir yaitu anus. Anus berfungsi untuk melakukan proses defekasi. Apa sih itu defekasi? Defekasi adalah proses membuang sisa kotoran pencernaan dalam bentuk feses. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.